Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Dr. Anda Haji Alamidun Sakman Miru, MPD. Baiklah, pada hari ini saya dari kelompok 4 akan membahas tentang aksiologi lebih rinci pada bagian peran aksiologi dalam ilmu pendidikan. Sebelum kita masuk kepada peran aksiologi dalam pendidikan lebih rinci, sebaiknya kita mengetahui apa itu pengertian aksiologi. Aksiologi secara etimologis berasal dari kata axios dan logos. Axios berarti nilai dan logos berarti ilmu dan teori. Aksiologi adalah suatu ilmu cabang filsafat yang membahas tentang nilai secara teoritis, sehingga aksiologi juga disebut theory of value atau teori nilai. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoritis yang mendasar dari filsafi, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Dalam arti yang lain, aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang menekankan pembahasannya di sekitar nilai guna atau manfaat ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mari kita ketahui siapa sih penemu dari aksiologi tersebut. Penemu dari aksiologi tersebut yaitu Aristoteles. 384 sampai 322 sebelum Masehi, mempunyai sebuah warisan penting dalam salah satu tema filsafat, yakni aksiologi atau tentang bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Subtema aksiologi utama tentunya mengenai etika yang secara awam dan sederhana diartikan sebagai kesopanan, padahal dalam istilah filsafat, etika berarti kajian tentang bagaimana manusia bersikap dan bertingkah laku serta memaknai moralitas dalam hidup. Aristoteles menegaskan sebuah etika yang disebut sebagai eudaimonia atau kebahagiaan sebagai barang yang tertinggi. Oleh karena itu, dalam mencapai kebahagiaan, budi perangai yang baik harus duduk sama di tengah antara dua sikap yang paling jauh pertentangannya. Misalnya berani antara pengecut dan nekat, suka memberi antara kikir dan pemboros, rendah hati antara berjiwa budak atau rendah hati dan sombong, hati terbuka antara pendiam dan pengobrol. Tetapi dalam mengambil jalan tengah itu, manusia tidak selamanya tepat dalam pertimbangannya. Karenanya manusia perlu menguasai diri, hidup menguasai diri dan tidak terombang-ambing oleh hawa nafsu. Selanjutnya kita masuk kepada peran nilai aksiologi dalam ilmu pendidikan. Peran aksiologi dalam ilmu pendidikan yaitu mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan itu sendiri, hakikat serta mengenai tentang nilai. Nilai di sini dibagi menjadi dua, yaitu nilai etika dan nilai estetika. Apa sih nilai etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti adat atau kebiasaan. Tetapi ada yang memaknai istilah lain, yaitu moral dari bahasa Latin, yakni jamak dari kata nos yang berarti adat kebiasaan juga. Akan tetapi pengertian etika dan moral ini memiliki perbedaan satu sama lainnya. Etika ini bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktek. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan tentang baik dan buruk suatu hal yang harus berlaku umum. Dalam perkembangan sejarah etika, ada 4 teori etika sebagai sistem filsafat moral, yaitu hedonisme, eudaimonisme, utilitarisme, dan deontologi. Hedonisme adalah pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dengan kesenangan. Yang kedua, eudaimonisme menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan, dan adapun tujuan dari manusia itu sendiri adalah kebahagiaan. Selanjutnya yaitu utilitarisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Yang terakhir yaitu deontologi adalah pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, yang bisa disebut baik dan arti sesungguhnya hanyalah kehendak baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat, misalnya kekayaan manusia apabila digunakan dengan baik oleh kehendak manusia.
Selanjutnya yaitu estetika. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman atau keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Estetika membahas tentang indah atau tidaknya sesuatu. Dalam dunia pendidikan, hendaklah nilai estetika menjadi patokan dan proses pengembangan pendidikan, yakni menggunakan pendekatan estetis moral, di mana setiap persoalan pendidikan dilihat dari perspektif yang mengikut serta kepentingan masing-masing pihak, baik itu siswa, guru, pemerintah, pendidik, serta masyarakat luas. Ini berarti pendidikan diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang kreatif dan berseri. Selanjutnya kita masuk kepada inti dari pembahasan kita, yaitu peran aksiologi dalam ilmu pengetahuan nasional. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, aksiologi dijadikan sebagai landasan sistem pendidikan dengan mengadaptasikan nilai-nilai yang sesuai tujuan pendidikan nasional. Artinya, aksiologi yang merupakan nilai harus selaras dan penyelarasannya tujuan pendidikan nasional. Adapun nilai-nilai yang dijadikan landasan pendidikan Indonesia yaitu nilai agama, nilai budaya, nilai Pancasila. Apa sih nilai agama? Nilai agama menjadi dasar atau landasan pendidikan Indonesia. Nilai agama berorientasi kepada nilai keimanan sebagai dasar segala pemikiran dan tindakan yang berhubungan kepada kesadaran akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga berarti pendidikan nasional mengimplementasikan nilai-nilai kewajiban kehambaan manusia atas pemerintah agama untuk menuntut ilmu. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional menggarap masyarakat Indonesia menjadikan asas semua aktivitas atas dasar keimanan, kesadaran insan beragama. Selanjutnya, nilai budaya. Nilai budaya menjadi nilai yang tidak lepas perannya sebagai dasar penentuan kebijakan pendidikan Indonesia. Kebudayaan dipandang sebagai petunjuk keyakinan tentang nilai kejiwaan, yaitu baik, buruk, benar, salah, indah, jelek, dan suci, dosa, menurut Sepreto 2013. Kebudayaan juga menjadi ukuran penilaian yang sekaligus menjadi objek bernilai yang potensial untuk dinilai. Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan tentu memandang keberagaman tersebut sebagai anugerah yang harus dijadikan nilai atau pijakan dalam beberapa kebijakan, termasuk dengan menjadikannya nilai budaya sebagai landasan pendidikan. Terakhir yaitu nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang di dalamnya memuat nilai-nilai falsafah negara menurut Semedo 2019. Sementara itu, pendidikan merupakan mekanisme penanaman dan pewarisan nilai falsafah tersebut. Dengan demikian, pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi mewariskan dan menanamkan nilai atau sistem norma tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Tadi itulah penjelasan tentang aksiologi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa aksiologi bisa diartikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut, sehingga mendalami dulu dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Peran aksiologi dalam pendidikan yaitu mengenai manfaat apa yang diperoleh dari ilmu pengetahuan itu sendiri, hakikat, serta mengenai tentang nilai dengan mendapatkan nilai-nilai yang sesuai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.